Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kulit gitu ya, ini kulit, wah ini menjadi garda terdepan, ini fungsinya sangat luar biasa untuk menangkal hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dan menyerang tubuh kita. Banyak sekali gangguan yang bisa terjadi pada kulit kita, salah satunya adalah abrasi kulit. Nah apa sih abrasi kulit, kondisinya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu penanganan tepat abrasi kulit. Nah kalau kita ngomongin tentang masalah ya, entah itu masalah kesehatan medis atau fisiologis atau juga psikologis, memang kita harus pintar-pintar atau bijak menghadapi masalah tersebut. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact bijak menghadapi masalah. Kita lihat yang pertama, terima kenyataan pahit. Nah gini pemirsa, kita ini kan zoon politikun ya, kita ini makhluk sosial. Kita hidup bareng sama orang-orang lain, begitupun juga dengan kehidupan sosial ataupun yang lain-lainnya. Ketika kita ada masalah, percaya deh, bukan kita aja yang punya masalah. Semua orang di dunia pasti punya masalah. Cuman bedanya mungkin di kadarnya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang menerima kenyataan, memang kita harus bisa benar-benar menerima kenyataan pahit bahwasanya oh kita lagi ada masalah. Jangan denial gitu ya. Jadi jangan mengelak bahwasanya oh enggak kok aku enggak lagi ada masalah, aku enggak lagi ada kenyataan pahit kok. Tetap terima kenyataan pahit dulu. Karena kalau kita keep denial gitu ya, kita selalu denial, ya enggak akan selesai-selesai itu masalah. Makanya salah satu hal yang bijak menghadapi masalah pertama adalah terima kenyataan pahit, karena ternyata bukan kita aja yang punya masalah, semua orang juga punya masalah. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Tenang, jangan panik. Nah pemirsa, ketika kita sudah tidak denial gitu ya, kita tetap harus tenang. Kenapa tenang? Karena gini, kita tidak akan bisa menemukan solusi dari apa masalah yang kita hadapi kalau kita nggak tenang. Kita nggak bisa mencari solusi terbaik kalau kita gerusak-gerusuk. Nah kalau kita tidak panik, kita tenang, maka kita nggak akan gerusak-gerusuk. Semuanya akan well organized, semuanya akan well prepared, dan semuanya akan well done seperti itu ya. Jadi satu hal juga yang penting harus kita lakukan adalah tenang, jangan panik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ketahui akar masalah, ini juga menjadi penting. Banyak yang akhirnya tadi di poin sebelumnya ya, orang tuh terlalu in a rush gitu, terlalu terburu-buru banget untuk mencari solusinya gitu. Solusi A, wah nggak selesai juga, lanjut solusi B, C, D, sampai Z, mungkin balik lagi ke A gitu ya. Nggak akan ada solusi, nggak akan ada penyelesaian kalau kita nggak tahu akar masalahnya apa gitu. Jadi penting bagi kita untuk oke, pause dulu, stop dulu untuk beberapa waktu, kemudian flashback lagi, kira-kira recalling lagi nih. Apa kira-kira yang bisa menjadi akar masalah yang kita hadapi sekarang. Karena kalau kita nyari solusi tapi kita nggak ngerti akar masalahnya, ya nonsense ya, percuma juga seperti itu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Selesaikan satu persatu. Memang yang namanya hidup kalau lagi ada masalah itu kayak nggak enak gitu ya. Kayak pengen cepet-cepet selesai deh gitu. Tapi ternyata banyak di luar sana yang karena ingin cepat selesai dengan tumpukan masalah yang banyak seperti itu, akhirnya pengen cepat-cepat. Diselesain semuanya dari A sampai Z-nya langsung in one time gitu ya. Diselesain satu waktu supaya hidupnya lebih bahagia lagi, lebih nggak kepikiran, nggak stres seperti itu. Tapi percayalah, kita ini manusia biasa, bukan Superman gitu ya, yang bisa menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi percayalah bahwa kita harus menyelesaikannya satu persatu. Karena kita juga pasti harus runut ya, dari yang masalah A lanjut ke yang B, C, D, dan E. Jadi selesaikan satu persatu ya, jangan langsung brek semuanya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, minta bantuan pihak lain. Nah kalau semuanya sudah dilakukan, sampai mencoba untuk sampai satu persatu pun kayaknya aku udah nggak sanggup lagi. Oke, berarti ini waktunya Anda untuk meminta bantuan dari pihak yang lain. Dari siapa? Mungkin dari pasangan, dari teman atau sahabat, dari keluarga, atau dari profesional. Bisa jadi psikolog ataupun psikiater. Jadi kalau Anda udah kayak oke,
I'm fed up gitu ya, udah kayak nggak tahu lagi harus mau ngapain. Oke, segera konsultasi ke orang terdekat Anda, dan itu pun harus picky ya, harus pilih-pilih nih. Jangan semua orang diceritakan malah nanti nggak jadi solusi, malah jadi timbul masalah yang baru. Atau Anda bisa ketemu profesionalnya deh, ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Gimana sih caranya tetap bijak menghadapi masalah? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Diah Ayu Kusumawardani Gunawan, MPSI Psikolog, psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Diah, apa kabar? Selamat pagi Mas Matt dan para penonton DAI TV. Oke, kabarnya baik ya Mbak Diah ya? Baik. Baik, Apa oke. kabar? Semoga kita semua tetap baik dan sehat dan pandemi segera usai gitu. Amin gitu Mbak Diah ya. Amin. Oke, Amin. Mbak Diah, hari ini kita akan membahas nih satu hal yang bukan mungkin ya, tapi pasti dihadapi oleh semua orang. Pasti semua orang punya masalah. Apalagi kalau kita ngomongnya konteksnya sekarang nih di masa pandemi Mbak Diah. Wah, masalahnya banyak ya, entah itu masalah medis atau fisiologis seperti ya kesehatan, atau masalah psikologis juga mungkin ya, tentang masalah percintaan rumah tangga, finansial, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Pasti banyak dialami oleh teman-teman kita, karena memang di masa pandemi ini banyak yang akhirnya berpindah kuadran dalam kehidupan dan harus beradaptasi dengan kenormalan baru seperti itu. Dan itu bukan perkara yang mudah gitu, bukan hanya sekadar membalikkan telapak tangan, tapi butuh take some efforts gitu ya untuk melakukannya. Nah, kita akan membahas gimana tetap bijak dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah terima kenyataan pahit. Seberapa penting sih sebenarnya dan seberapa bermanfaatnya ketika kita menghadapi masalah. Oke, kita terima dulu deh bahwa kita lagi punya masalah, ini kenyataan pahit gitu Mbak Diah. Gimana nih? Itu penting banget ya. Pertama-tama kita harus paham apa sih makna dari penerimaan dalam konteks bijak menghadapi masalah ini. Nah, penerimaan ini tidak dan bukan bermakna penerimaan secara pasif. Justru sebaliknya, dibutuhkan ketabahan dan motivasi yang besar untuk menerima apa adanya, terutama pada situasi yang kita tidak suka. Nah, kalau mengacu dari Stages of Grief dari Kubler-Ross, dia seorang psikiater dari Swiss, terdapat 5 fase yang harus dilalui dalam konteks grieving. Denial, anger, bargaining, depression, dan akhirnya acceptance. Belum tentu kita tahapannya tuh lurus-lurus ya, tapi ending yang diinginkan adalah selalu acceptance. Nah, mengapa? Karena ini adalah kunci dari resolusi masalah. Di tahap penerimaan ini, emosi kita sudah mulai stabil, kita bisa mulai melihat kejadian-kejadian dengan lebih realistis, objektif. Nah, di fase ini kita juga bisa akhirnya menggunakan daya pikir, nalar, imajinasi, dan pengelolaan emosi kita dengan lebih bijak dan efektif. Sehingga kita bisa mampu menghadapi masalah kita dan menggunakan sumber daya masalah kita dengan sumber daya yang kita miliki dengan lebih efektif dan sebaik mungkin. Oke, berarti dimulai dari denial tadi hingga akhirnya ujung-ujungnya yang kita harapkan adalah acceptance ya. Terima dulu deh gitu. Karena kalau nggak terima, nggak acceptance ya susah untuk kemudian move forward ke depannya gitu ya Mbak Diah ya. Oke, setelah terima kenyataan selanjutnya adalah katanya kita harus tenang nih, nggak boleh panik. Kenapa sih Mbak harus tenang dan nggak boleh panik? Apa kemudian kita jadi gerusak-gerusuk atau gimana tuh Mbak Diah? Oke, panik, cemas itu adalah sesuatu yang sangat normal ya. Karena itu adalah sebenarnya sistem proteksi diri kita. Nah, tapi panik dan cemas yang terjadi secara berlebihan dan bahkan menginterupsi kegiatan sehari-hari kita, nah itu udah bisa masuk ke dalam jenis gangguan. Take a deep breath. Saat kita panik, yang aktif itu sistem saraf simpatik. Kita harus aktifkan saraf parasimpatik kita. Bagaimana caranya? Kita latih untuk mengkondisikan fisik, pikiran, dan perasaan dengan relaksasi, meditasi, latihan nafas, yoga, olahraga, lakukan hobi yang disuka. Nah, kita perlu untuk secara sadar membiasakan diri kita dalam kondisi rileks.
Jadi ketika ada masalah, kita tidak reaktif terhadap masalah tersebut, tetapi kita bisa menghadapinya dengan tenang dan responsif. Gitu, Mas. Oke. Tenang itu sangat penting ya. Kita Betul. luangkan waktu sejenak untuk ambil napas dalam-dalam, tenangkan pikiran supaya kita juga bisa mencari solusi terbaik atas masalah-masalah kita gitu ya. Oke, setelah tenang, nggak panik, kita harus tahu dulu nih akar masalahnya di mana gitu. Jangan kemudian ketika kita di jalan nyari solusi tapi kita akhirnya kayak nowhere to go gitu. Maksudnya kita nggak ngerti mau kemana karena kita nggak ngerti akar masalahnya di mana. Seberapa penting sebenarnya harus tahu dulu nih, oh akar masalahnya ini nih, gitu Mbak Diah. Penting banget, Mas. Jadi dalam konteks klinis ini sebenarnya ada dua pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah yang berbasis simptom dan yang kedua adalah berbasis akar masalah. Nah, contohnya aja orang stres kerja. Nanti simptomnya yang muncul apa? Perasaan cemas, takut, mudah marah. Bisa juga ke fisik, sakit kepala, pundak kaku, masih banyak lagi. Nah, kalau kita penanganannya berbasis simptom yang diurus ini perasaan cemas, takut, dan keluhan fisik lainnya, padahal bisa jadi loh akar masalahnya itu tekanan dari atasan. Kalau kita nggak selesaikan akar masalahnya, simptom-simptom ini tuh bisa kembali atau bahkan muncul dalam bentuk yang lain. Perlu kita ketahui bahwa simptom-simptom ini sebenarnya sifatnya baik. Dia tuh penanda bahwa, hey, ada sesuatu yang harus kita selesaikan, ada masalah yang perlu kita beri solusi. Nah, tapi nggak berhenti di sana, kita perlu gali akar masalahnya. Setelah itu baru kita selesaikan dengan strategi-strategi tertentu yang tentunya sesuai dengan sumber masalahnya. Oke, berarti penting bagi kita untuk mengetahui akar masalahnya seperti apa. Nah, setelah tahu akar masalah, ini antara dua nih Mbak, antara semangat untuk menyelesaikan sama depresi juga karena wah ternyata masalahnya begini ya gitu. Nah, tapi kita ambil positifnya, ini cara terbaik untuk bijak menghadapi masalah kan, seperti topik kita hari ini. Nah, setelah tahu nih akar masalahnya, mungkin masalah orang ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 100 mungkin gitu ya. Nah, penting nggak sih bagi kita untuk menyelesaikan satu persatu gitu, nggak langsung dibrekin semuanya kan gini. Kita berpikir, aduh masalahnya banyak banget kalau ada 10 gitu. Kalau selesaiin 1 masih sisa 9, aku kayaknya belum bisa bobok dengan nyenyak nih gitu. Akhirnya langsung blokin semua. Tapi akhirnya malah bukannya selesai, malah mess up, malah berantakan. Penting bagi kita untuk kayak skala prioritas gitu nggak sih Mbak, nyelesain 1 dulu baru lanjut yang selanjutnya gitu Mbak Diah. Setuju banget, Mas. Jadi sifat pikiran manusia ini kita pada dasarnya tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Kita hanya bisa memikirkan satu hal dalam satu waktu. Nah, oleh karena itu, ketika menyelesaikan masalah, kita selesaikan satu persatu, step by step. Dengan penuh kesadaran dan fokus, kita pilih satu masalah spesifik yang paling urgent, dan kemudian kita arahkan energi kita, fokus kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau perlu nih, misalkan masalah kita ada banyak, kita list down masalahnya apa. Supaya pikiran kita itu nggak kemana-mana, jadikan kumpulan masalah ini konkret dalam bentuk tulisan, dan tidak hanya di pikiran kita saja. Nah, ini sama seperti dalam konteks sesi terapi yang saya lakukan, saya dan klien atau pasien akan selalu fokus menyelesaikan satu masalah, satu saja yang paling urgent untuk diselesaikan dalam satu waktu. Nah, dengan mengerahkan fokus kita akan lebih optimal dan memunculkan totalitas dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, berarti memang penting untuk menyelesaikan satu persatu, jangan keburu nafsu untuk menyelesaikan semuanya, malah nanti jadi berabe, nggak selesai semua malah tambah masalah gitu ya Mbak Diah ya. Harus sabar, tenang, jangan panik, selesaikan satu persatu menurut skala prioritas. Mana yang paling urgent untuk di-solve yang paling pertama dulu gitu ya. Oke Mbak Diah, yang terakhir. Kalau kita udah terima kenyataan, terus kemudian kita udah tenang, ketahui akar masalah, selesaikan satu persatu. Masalahnya masih belum kelar juga nih, masih belum selesai juga. Yang malah mengganggu kegiatan kita sehari-hari, bikin kita nggak mood, nggak semangat, depresi dan lain sebagainya. Penting nggak untuk kita minta bantuan ke pihak lain atau orang lain atau support system yang ada di dekat kita, entah itu pasangan, keluarga, teman, atau kita harus ketemu profesional nih, seperti seorang psikolog seperti Mbak Diah atau psikiater seperti itu Mbak Diah. Penting banget Mas. Jadi tidak semua masalah itu kita harus selesaikan sendiri.
banyak orang tuh memiliki pandangan yang kurang tepat ya, kalau misalnya meminta bantuan orang lain itu adalah sebuah kelemahan. Perlu kerendahan hati dan kepercayaan diri untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang belum dapat kita lakukan sendiri. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan kita tuh di mana, hingga akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pada pihak lain. Nah, seperti kata Mas, pihak lain ini bisa jadi keluarga, teman, mentor, atasan, atau para profesional di bidangnya masing-masing. Nah, justru dengan meminta bantuan pada orang lain, tentu dalam batasan-batasan yang wajar, itu menunjukkan kekuatan kita. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa orang yang kita minta bantu adalah orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya dan memang keahliannya ya sesuai dengan permasalahan kita. Kalau kita punya keluhan fisik ya jangan ke psikolog, ke dokter dulu. Kalau memang dinyatakan oleh dokter bahwa keluhannya itu sifatnya psikogenik atau bersumber dari faktor-faktor psikologis, barulah akhirnya ditangani oleh psikolog gitu, Mas. Oke, berarti memang manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau memang sudah mentok banget harus ketemu sama orang-orang yang bisa membantu, entah itu keluarga terdekat kita, teman, sahabat, orang yang tepat pastinya ya, atau ke profesional, ke psikolog ataupun ke psikiater. Baik, terima kasih Mbak Diah Ayu Kusumawardani Gunawan, MPSI Psikolog, psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi catatan penting dan bekal baik untuk kita selama pandemi dan selanjutnya ketika kita menghadapi masalah. Terima kasih Mbak Diah, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Diah. Pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang3.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan tepat abrasi kulit. Apa sih abrasi kulit gitu ya? Kondisinya seperti apa? Terus kemudian apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang3.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hadi Firmansyah SPKK MKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar? Selamat pagi Mas Aden, kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya dokter ya. Oke Dr. Hadi, hari ini kita akan membahas tentang abrasi kulit gitu ya. Mungkin banyak yang mungkin udah pernah mengalami atau sering mengalami tapi mereka nggak ngerti itu istilahnya abrasi kulit gitu dan kondisinya seperti apa. Tapi sebelum kita membahas tentang abrasi kulitnya dok, boleh dijelaskan dulu nggak sih dok, maksudnya anatomi tubuh kita terutama waktu di kulit ini seperti apa? Kan kita tahu bahwa kulit ini kan menjadi garda terdepan ya dok ya untuk kemudian menangkal hal-hal yang ada di luar ke tubuh kita. Gimana nih dok anatomi kulit kita? Ya, terima kasih Mas Aden. Jadi kalau kita bicara mengenai anatomi kulit, ya, anatomi kulit merupakan suatu organ terluar dari tubuh yang melindungi hampir seluruh permukaan tubuh yang mempunyai berbagai macam fungsi. Fungsi utamanya adalah proteksi atau melindungi tubuh, melindungi organ-organ tubuh di bagian dalam. Ya, fungsi proteksi ini melindungi gangguan-gangguan, berbagai gangguan dari luar tubuh. Kulit sendiri ya, setiap orang luas permukaan kulitnya berbeda-beda, antara sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan berat mungkin sekitar 15% dari berat badan masing-masing orang ya. Kemudian kulit sendiri itu terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan kulit yang paling luar yang biasa disebut dengan kulit ari atau bahasa medisnya itu lapisan kulit epidermis. Ini merupakan lapisan kulit yang terluar yang terdiri dari berbagai lapisan kulit. Ada 5 lapisan kulit di lapisan kulit tersebut. Yang lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini berisi kelenjar-kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar minyak, dan pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di kulit. Yang lapisan paling bawah disebut dengan
subkutis atau lapisan hipodermis. Lapisan ini terdiri dari lemak-lemak pada tubuh kita. Seperti itu. Secara garis besar anatomi kulit dalam tubuh kita seperti itu. Oke, secara garis besar anatomi kulit kita seperti itu ya dok ya. Ini terima kasih sudah dijelaskan. Ya. Dok, tapi kalau kita ngomongin tentang abrasi kulit, sebelum ke abrasi kulitnya sebenarnya, kalau ngomongin abrasi kulit kan memang menjadi salah satu jenis dari atau bentuk dari penyakit kulit gitu, sesuatu yang mengganggu kesehatan kulit kita. Tapi kalau secara umum dok, sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit kulit ini seperti apa dan kondisi kulitnya seperti apa? Kan banyak mungkin orang di luar sana dok ya, ketika ngomongin penyakit kulit mereka pada ih jijik gitu dok. Nah sebenarnya penyakit kulit ini yang apa yang terjadi sama kulit kita? Apakah kemudian kalau kita kan sebagai orang awam paling taunya ya tumbuh jamur atau ada luka atau apa gitu dok? Ya. Mungkin sebelum berbicara mengenai penyakit kulit, tentunya kita harus mengenali ciri-ciri dari kulit yang sehat. Ciri-ciri kulit yang sehat bisa kita lihat dari yang pertama adalah warna kulit atau pigmentasi. Masing-masing orang mempunyai warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang warnanya kulit putih, kulit kuning langsat, ataupun kulit sawo matang. Pada keadaan gangguan penyakit kulit, warna kulit ini akan mengalami perubahan atau perbedaan dengan warna kulit kita. Contohnya muncul bercak putih, bercak merah, ataupun bercak hitam. Ini merupakan suatu tanda atau gejala dari gangguan penyakit kulit. Yang kedua, kita bisa melihat dari tekstur kulit. Pada kulit yang sehat, tekstur kulit kita lebih cenderung halus, lembut, kenyal. Sedangkan pada kulit yang mengalami gangguan itu akan terasa lebih kasar atau muncul benjolan-benjolan di permukaan kulit. Contohnya mungkin pada jerawat ya, itu muncul benjolan-benjolan. Itu menandakan bahwa adanya penyakit kulit pada orang tersebut. Yang ketiga, ini kelembapan kulit. Kelembapan kulit pada orang normal, kulit akan terlihat lebih moist, sedangkan pada orang yang mengalami gangguan kulit, ini ciri-cirinya mungkin kulitnya akan sedikit terkelupas, ya, kemudian bersisik dan sebagainya. Yang terakhir adalah sensasi. Pada kulit yang normal, sensasi pada permukaan kulit terasa nyaman. Berbeda dengan kondisi orang yang menderita suatu penyakit kulit. Sensasinya mungkin bisa terasa gatal, bisa terasa panas, bisa terasa nyeri, bisa terasa perih, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke. Dok, tapi kalau kita berbicara tentang mungkin di Indonesia gitu ya dok ya, kan memang negara tropis di mana mungkin kita sering keringetan dan lain sebagainya yang dampaknya juga ke kulit. Ada nggak sih dok, maksudnya kayak orang-orang yang rentan mengalami gangguan kesehatan kulit mungkin juga termasuk abrasi juga gitu. Adakah seperti usia atau jenis kelamin atau jenis kulitnya? Kan kalau kita orang umum taunya kayak kulitnya kulit sensitif, kulit kering, kulit berminyak, seperti itu ada efeknya nggak sih dok? Iya, benar. Sebenarnya untuk penyakit kulit itu bisa terjadi di segala usia, semua orang, jenis laki-laki ataupun mau perempuan. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang rentan terkena penyakit kulit. Contohnya pada kulit-kulit orang yang sensitif. Kulit sensitif itu ciri-cirinya ya kulit yang mungkin cenderung kering, ya kelembapan kulitnya kurang dan kulitnya mungkin sedikit tipis. Biasanya diderita pada orang-orang atau pasien-pasien dengan usia anak ya, usia anak-anak dan usia-usia lanjut usia. Karena pada usia anak kulit belum sepenuhnya matur atau belum sepenuhnya matang, sehingga kulit lebih tipis dan lebih sensitif seperti itu. Oke. Berarti memang semua orang berisiko rentan gitu ya, tapi kemudian kembali lagi ke faktor masing-masing seperti itu. Nah, kalau untuk abrasi kulit ini sendiri dok, tadi kan sudah dijelaskan anatomi kulit, penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lebih mengerucut ke abrasi kulit ini kondisi yang seperti apa dan penyebabnya apa ini biasanya dok? Ya, abrasi kulit mungkin orang lebih mengenal luka lecet ya. Oke. Luka lecet. Tapi kalau dari definisinya sendiri, abrasi kulit itu artinya berarti lapisan kulit yang terkikis atau terkelupas. Ya, lapisan kulit terkelupas, terkikis bisa diakibatkan berbagai macam faktor. Paling banyak adalah faktor-faktor fisik, mungkin gesekan, kemudian gesekan-gesekan dari benda kasar, ya, benda keras, ataupun garukan. Garukan juga bisa menyebabkan abrasi kulit. Garukan yang terlalu kuat berulang-ulang itu akan menyebabkan kulit terkelupas. Selain fisik, mungkin juga bisa pajaran-pajaran faktor-faktor kimiawi
Ya, kalau kita terpapar mungkin bahan-bahan kimia seperti mungkin antiseptik ya, antiseptik itu juga bisa menyebabkan kulit kita terjadi abrasi atau terjadi terkelupas seperti itu. Oke, Dokter Hadi barusan kan Dokter Hadi menyebut antiseptik, sementara di masa pandemi ini kan, wah tangan kita ini interaksinya kontak dengan antiseptik Ya, sehari bisa, kalau dulu mungkin sehari sekali gitu, sekarang wah sehari abis pegang ini langsung hand sanitizer, antiseptik ini langsung, belum lagi kalau tambah cuci tangan pakai sabun gitu dan lain sebagainya. Nah gimana nih Dok kalau ada hubungannya dengan antiseptik Dok? ya. Antiseptik ini sifatnya dia memang akan membuat kelembapan kulit kita berkurang, ya, sehingga kulit akan cenderung kering dan mengakibatkan terkikis, perlahan-lahan mungkin terkelupas dan sebagainya. Sebetulnya ada cara untuk menangani secara sederhana apabila memang pada saat pandemi seperti ini kan kita memang harus memerlukan antiseptik atau cuci tangan yang berulang-ulang. Tetapi perawatan kulitnya juga sebetulnya bisa kita lakukan dengan secara sederhana dengan mengoleskan pelembab. Setelah kita melakukan cuci tangan atau mengoleskan antiseptik pada tangan kita, disarankan untuk kembali melembabkan kulitnya dengan cara mengoleskan pelembab pada daerah kulit yang terpapar antiseptik tersebut. Oke, jadi meskipun pandemi kan tetap bagus gitu ya Dok, kita ngomongin antiseptik memang untuk menjaga kesehatan, untuk membunuh virus supaya kita tidak tertular. Tapi bukan berarti kayak, wah ternyata bisa bikin kulit kering, abrasi, nggak mau deh pakai antiseptik. Nggak juga ya, harus diimbangi dengan tadi salah satunya pakai pelembab seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Hadi. Oke Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih Dok, apa yang harus dilakukan kalau orang akhirnya mengalami abrasi kulit. Kan ada yang kemudian ada yang dikasih alkohol lah, ada yang dikasih inilah itulah, malah ada yang akhirnya bernanah malah nggak sembuh-sembuh gitu ya Dok ya. Cara penanganan yang tepatnya seperti apa nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan tepat abrasi kulit. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPKK MKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang. Kita lanjut lagi ya Dr. Hadi ya. Dok, ini kalau kita berbicara tentang abrasi kulit, sebenarnya kan tadi sudah disebut ya sama Dokter Hadi, biasanya kita orang awam menyebutnya luka lecet seperti itu. Nah, kalau luka lecet kan biasanya orang pas lecet itu mungkin tergantung tingkat kelecetannya kali ya Dok ya, dan tingkat dalamnya seperti itu. Banyak orang yang meringis-meringis, sebenarnya yang dirasakan ketika orang mengalami lecet ini sendiri seperti apa Dok? Apakah beda antara lecet misalnya jatuh, kepleset atau tadi pemakaian antiseptik? Ini sensasi yang dirasakan ini seperti apa Dok? Ya, jadi abrasi kulit atau luka lecet, kita mungkin menyebutnya luka lecet aja lebih gampang atau mudah kita ingat ya. Luka lecet itu tergantung dari, betul masalahnya, tergantung dari tingkat lapisan kulit yang terkikis ya. Luka lecet itu bisa terjadi karena kecelakaan ya, tergesek sesuatu benda permukaan kasar ataupun garukan dan sebagainya. Nah, sensasi yang ditimbulkan biasanya akan menimbulkan rasa perih atau nyeri, tergantung juga dari tingkat kedalaman luka lecet tersebut. Luka lecet yang mungkin dibilang superficial atau di bagian permukaan itu luka lecet yang tidak menimbulkan perdarahan ya, mungkin hanya luka lecet terus kemudian bentuknya warnanya putih dan tidak menimbulkan perdarahan. Ini luka lecet yang terjadi pada kulit bagian atas, mungkin sensasinya seperti rasa nyeri. Semakin dalam luka lecet itu terjadi, itu akan menimbulkan gejala-gejala yang lain, seperti kalau luka lecetnya ditimbulkan terlalu dalam di dalam kulit ya, ini bisa menimbulkan perdarahan dan sensasinya pun akan lebih sakit dibandingkan luka lecet yang superficial. Oh oke. Lalu ini apakah ada hubungannya Dok ketika kita ngomong tentang tergantung kondisinya seperti apa si lecetnya ini sendiri, sebenarnya kondisinya ini adalah kondisi lecet ini adalah kondisi yang serius atau sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik dan tepat juga bisa menuju ke kondisi yang jauh lebih serius dan bisa fatal juga gitu Dok? Ya baik.
Untuk luka lecet sendiri ya, tadi ya tergantung dari tingkat kedalaman dari luka tersebut. Kalau mungkin orang menganggap suatu luka lecet ini hanya hal yang biasa, itu mungkin terjadi pada luka lecet yang sifatnya tingkatnya hanya superficial, tidak menimbulkan perdarahan, hanya lecet-lecet biasa, dan mungkin timbul perdarahan hanya tapi beberapa saat perdarahan itu berhenti. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu luka lecet yang memang memerlukan perawatan yang intensif. Contohnya luka lecet yang terlalu dalam, ya, yang sampai mungkin menimbulkan perdarahan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu 2-4 jam. Ini mempunyai atau diharuskan untuk melakukan perawatan yang serius untuk menghentikan perdarahan tersebut. Dan perawatan luka lecet sendiri itu suatu hal yang penting. Apabila kita melakukan perawatan luka lecet yang salah, ini akan juga menimbulkan suatu hal yang serius, ya. Luka lecet tersebut bisa terkontaminasi dengan bakteri, virus ataupun jamur yang menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit yang lain. Kalau tidak ditangani dengan baik justru malah bisa terkontaminasi dengan bakteri, virus, kuman dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @mamadodo82. Nah dok, beberapa hari yang lalu anak saya jatuh terus luka lecet. Saya kasih obat merah, pas udah agak kering dia jatuh lagi, berarti belum sembuh bener ya, dia jatuh lagi, sekarang malah bengkak dan kayak ada nanahnya. Wah ini kenapa ya dok ya, harus diapain gitu? Baru aja kita bahas nih dok, gimana nih dok? Ya kalau dilihat dari gejala yang dipaparkan tadi ya sama dengan oleh ibu tadi, luka lecet yang terjadi mungkin awalnya luka lecetnya mungkin sifatnya superficial, jadi hanya dioleskan tadi ya obat merah, kemudian luka tersebut berhenti atau berhenti perdarahannya. Tapi apabila terjadi gesekan kembali atau luka kembali, ini kemungkinan luka tersebut akan semakin dalam dan mungkin juga terkontaminasi mikroorganisme yang ada di lingkungan sekitar. Dengan adanya tandanya bengkak, bernanah, itu merupakan suatu tanda bahwa luka tersebut sudah terkontaminasi infeksi dari bakteri. Lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan dok ketika akhirnya sudah di fase bengkak, bernanah, apalagi kalau case-nya di sini adalah anak-anak ya dok. Waduh ini perlu penanganan yang lebih intensif ya, karena kadang-kadang mereka nggak paham kalau mereka lagi sakit, apalagi kalau diobatin mereka bisa berontak-berontak nih dok. Gimana nih dok? Ya. Kalau sudah terjadi mungkin infeksi sekunder ya, infeksi bakteri, jamur ataupun virus, kalau yang dilihat dari kasus tadi ya, mungkin infeksi bakteri memang perlu penanganan khusus. Tentunya akan diberikan pengobatan antibiotik, ya, antibiotik untuk menangani infeksi bakteri pada luka tersebut. Dan tentunya memang tidak bisa dilakukan minum obat antibiotik sembarangan ya. Tentunya harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Kemudian dokter akan identifikasi lukanya, seberapa berat infeksinya. Kalau memang berat, ya mungkin ada gumpalan nanah di dalam kulit tersebut, kita harus mengeluarkan dengan tindakan. Kemudian baru akan diberikan pengobatan antibiotik. Oke, tetap harus pengobatannya harus konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Jangan kemudian asal konsumsi antibiotik karena malah jadi takutnya kedepannya bisa resisten gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mama Dodo tadi ya, dan semoga si buah hatinya cepat sembuh gitu ya. Boleh lari-lari asal hati-hati. Terima kasih. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan sebelum ada DM, dokter juga sempat menyebut kalau tidak ditangani dengan baik malah bisa terkontaminasi seperti itu ya dok ya. Nah sebenarnya penanganan yang tepat untuk abrasi kulit atau lecet ini seperti apa dok? Maksudnya kan kalau kita kan tadi dokter Hadi juga sempat menyebut banyak yang kemudian menyepelekan lecet biasa gitu kan. Tapi kan sebenarnya lecet juga banyak gitu. Lecet yang cuman kepleset gitu ya, kepleset sedikit, atau untuk mereka yang ya nauzubillah min zaliknya orang yang pernah kecelakaan terus kegesek sama aspal kan juga lecet juga, tapi kan lecetnya levelnya jauh lebih ekstrim seperti itu dok. Nah penanganan yang tepat seperti apa sih dok? Ya, penanganan pada abrasi kulit atau luka lecet yang pertama harus identifikasi dulu lukanya. Ya, identifikasi luka, bagaimana kejadian atau kronologi luka lecet tersebut terjadi. Misalkan luka lecet itu terjadi karena mungkin kecelakaan, tentunya penanganan awal adalah mencuci bersih ya kotoran atau debu-debu yang menempel pada
kulit yang terabrasi tersebut ya, dengan air mengalir tentunya ya. Cuci bersih dengan air mengalir. Kemudian apabila sudah tercuci bersih, kita bisa hindari penggunaan antiseptik ya seperti alkohol ya. Justru kalau mungkin orang awam menganggap bahwa kalau luka lecet itu diberikan antiseptik supaya tidak infeksi. Tapi pada kenyataannya alkohol itu memang bisa membunuh atau mengurangi infeksi, tapi alkohol itu sifatnya iritatif, jadi bisa menimbulkan iritasi ke luka tersebut, yang sebetulnya luka tersebut hanya luka lecet, tapi ketika kita kasih alkohol justru akan teriritasi sehingga luka abrasinya akan semakin dalam. Ya. Hal-hal tersebut yang mungkin salah penanganan kalau mungkin orang awam yang melakukan penanganan abrasi kulit. Penanganan yang benar adalah yaitu dengan mengoleskan salep antibiotik, dan apabila luka abrasi itu menimbulkan pendarahan, tentunya perlu penanganan lebih intens ya, tidak bisa dilakukan sendiri di rumah, harus tetap konsultasi ke dokter untuk menangani pendarahan tersebut. Oke, ini kan kalau kondisinya tadi ini kebetulan banyak sekali ya dok ya kita menemui di lapangan, kalau luka langsung dikasih alkohol gitu. Wah, perihnya luar biasa gitu kan. Kata orang-orang, nggak apa-apa, nanti itu cepet sembuh, cepet kering, bunuh kuman, bakteri. Berarti intinya kita mau review sekali lagi dok. Itu tidak boleh ya dok, atau seperti apa itu dok? Ya, itu tidak tepat sebetulnya. Tidak tepat. Di samping rasa yang tidak nyaman, rasa perih dan nyeri, alkohol juga akan mengiritasi luka tersebut, sehingga justru akan menimbulkan luka yang lebih dalam. Sebetulnya bukan hanya alkohol ya, antiseptik yang lain bisa terjadi juga seperti povidone iodin ya. Itu juga bisa mengabrasi lebih dalam kulit, ataupun bahan-bahan iritan lainnya. Orang awam kalau luka lecet kadang suka menggunakan odol ya, seperti itu justru malah lebih iritatif, justru akan membuat luka menjadi lebih dalam. Aduh dok, saya bayanginnya aja ini udah linu-linu sendiri. Oke, berarti cukup disiram air dengan air mengalir atau gimana itu dok? Iya, cukup disiram dengan air mengalir. Apabila luka abrasi itu sudah kering atau sudah terlihat bersih, tidak ada pendarahan, ini bisa dioleskan salep antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Oke. Dok, tapi kalau kasusnya ini terjadi pada orang dengan kulit sensitif dan terjadi abrasi kulit, penanganannya sama dengan yang mungkin kulit normal pada umumnya atau harus ada penanganan khusus, dok? Prinsipnya kalau penanganan abrasi kulit, mau kulit yang sensitif atau kulitnya normal, itu sebetulnya sama. Hanya pada orang yang kulitnya lebih sensitif, ini perlu pemilihan pengobatan ya. Perlu pemilihan pengobatan yang tepat untuk pasien tersebut, karena orang yang sensitif tidak semua obat-obatan dia bisa menerima obat-obatan tersebut ya. Contohnya mungkin kalau kulit yang sensitif dengan obat-obatan tertentu atau alergi dengan obat-obatan tertentu, tentunya kita harus menghindari obat-obatan yang menyebabkan alergi pada kulit orang tersebut. Oke. Berarti tidak ada beda antara kulit normal dan kulit sensitif. Kalau untuk seperti mungkin anak-anak dan dewasa kan, kalau anak-anak kan tadi dokter juga sempat menyebut di segmen sebelumnya kan masih dalam masa pertumbuhan, belum matur gitu ya, belum sempurna lah seperti itu. Nah, ada penanganannya beda nggak dok? Maksudnya mulai dari perawatannya, mulai dari jenis obatnya juga untuk kulitnya, karena mungkin beda antara anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia gitu dok, ada beda nggak? Kalau untuk abrasi kulit atau luka lecet semuanya sama, mau laki-laki, perempuan, jenis kelamin usia bayi ataupun dewasa atau usia lanjut, itu prinsipnya sama, tapi hanya memang kita harus memilih obat-obatan yang tepat. Tidak semua obat-obatan bisa diberikan pada usia anak. Jadi otomatis kita harus memberikan obat yang memang khusus untuk anak dan obat-obatan yang bisa diterima oleh pasien-pasien usia selain anak-anak atau dewasa. Indikasi sembuhnya seperti apa sih dok? Apakah kemudian ketika kita kalau luka lecet kan biasanya ada yang mengering di luarnya dok ya. Itu kan banyak yang akhirnya ada yang jahil dikletek-kletek, malah nanti timbul merah lagi, darah lagi, atau seperti apa indikasi sembuh dan berapa lama proses kira-kira itu dok? Untuk proses penyembuhan luka, ya wound healing ya namanya, itu rata-rata setiap orang hampir sekitar 7-10 hari.
ya, tergantung juga perawatan luka tersebut. Hmm. Asalkan luka tersebut tidak terjadi infeksi, ya, atau tidak terjadi ya, infeksi bakteri, nanah dan sebagainya, proses penyembuhan normalnya 7-10 hari. Ciri-cirinya kulit itu akan luka tersebut akan mengering, ya, mengering. Mungkin koreng yang mengering di luka tersebut itu merupakan suatu cairan tubuh yang mengering. Sebenarnya jangan dikelotek, dibiarkan saja. Mungkin bisa kita bersihkan, ya, kalau memang korengnya itu terlalu tebal kita bersihkan, kemudian kita oleskan dengan moisturizer atau salep antibiotik untuk mengurangi risiko infeksi sekunder dari luka lecet tersebut. Oke ya, jadi jangan dikletek-kletek, biarkan itu menghilang dan copot secara alami ya. Oke, terima kasih nih Dokter Hadi, ini penjelasannya sangat luar biasa tentang abrasi kulit lecet selama ini. Kita tahu penanganannya seperti apa. Nanti di segmen terakhir Dok, kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan kulit kita supaya tetap sehat seperti apa kulit secara umum gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPKK MKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang. Dr. Hadi, kita lanjut lagi ya Dok ya. Tadi kan di segmen-segmen sebelumnya sudah dibahas tentang anatomi kulit, kesehatan kulit, penyakit kulit termasuk abrasi dan cara mengatasinya atau mengobatinya seperti apa. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas secara umum nih Dok, gimana cara menjaga kesehatan kulit kita apalagi di masa pandemi. Mungkin ya beberapa bagian dari tubuh kita, telapak tangan, muka, kaki gitu ya, ini sering terpapar atau bersentuhan langsung dengan entah itu antiseptik, sabun cuci muka, sabun cuci tangan dan lain sebagainya yang lebih intensif, jauh lebih intensif daripada sebelum pandemi seperti itu. Kita lihat yang pertama Dok, dengan mencuci muka untuk menjaga kesehatan kulit. Sebenarnya cuci muka yang ideal itu kan ada orang yang baru keluar rumah sebentar, cuci muka, cuci tangan gitu Dok. Atau orang yang sehari bisa berapa kali dengan facial foam, facial wash seperti itu. Nah yang idealnya berapa kali dengan air yang seperti apa atau perlu dengan cairan-cairan facial wash, facial foam seperti itu nggak sih Dok? Iya, untuk cuci muka sendiri ya, tujuan dari cuci muka itu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel ataupun polutan-polutan yang menempel pada kulit ketika kita selesai beraktivitas. Cuci muka yang baik itu dengan menggunakan sabun pembersih, dan tentunya pemilihan sabun itu harus disesuaikan dengan jenis kulit kita sendiri. Kalau kulit kita berminyak, tentunya kita harus membuat sabun cuci muka untuk kulit yang berminyak. Dan kalau misalkan kulit kita sensitif, ya tentunya kita harus memilih sabun cuci muka yang ditujukan untuk kulit-kulit sensitif. Untuk frekuensi cuci muka sebaiknya dilakukan 2 sampai maksimal 3 kali sehari saja. Tidak usah berlebihan, karena cuci muka yang berlebihan justru akan membuat kulit teriritasi atau kulit akan menjadi lebih kering karena pelembab yang dihasilkan dari kulit sendiri akan terangkat oleh sabun tersebut. Gitu. Oke, itu untuk cuci muka. Kalau mandi Dok, which is itu adalah seluruh tubuh, itu idealnya juga mungkin antara 2 sampai 3 kali atau seperti apa Dok? Dan biasanya maksudnya body wash-nya juga yang mengandung seperti apa supaya bagus juga untuk kesehatan kulit kita ini Dok? Iya, prinsipnya sama sih antara cuci muka dengan mandi. Hanya perbedaannya kalau cuci muka hanya sebatas area wajah, tapi mandi itu kita lakukan pembersihan di seluruh tubuh. Mandi bisa dilakukan 2 kali sehari ya, biasanya dilakukan pagi hari ataupun malam hari, sore ataupun malam hari ketika kita selesai beraktivitas. Nah, kemudian untuk pemilihan sabun ya, mungkin masa pandemi ini orang lebih memilih sabun antiseptik karena takut mungkin tertemper virus, bakteri dan lain. Tapi tetap disesuaikan dengan jenis kulit tersebut. Kalau kulit yang sensitif kita tidak bisa menggunakan sabun-sabun antiseptik. Justru pemilihan sabun-sabun yang tepat adalah sabun yang hipoalergenik atau sabun yang mengandung moisturizer dan tidak mengandung pewangi. Oke, Dok sering juga Dok, akhirnya aku juga sering baca, maksudnya untuk kulit sensitif atau yang kulitnya suka aneh-aneh gitu ya Dok ya, udah aman-amannya pakai sabun bayi aja deh gitu, yang kandungannya lebih lembut gitu. Itu bener apa nggak sih Dok? Atau it's okay aja, nggak apa-apa gitu? Ya,
Sebetulnya tepat karena sabun bayi itu memang diformulasikan khusus untuk kulit anak-anak atau bayi ya, yang cenderung memang sensitif dengan pH yang sesuai dengan kulit sekitar 5,5. Kemudian sabun-sabun bayi itu mengandung pelembab atau moisturizer, sehingga kalau kita mungkin habis mandi dengan sabun bayi, kita mungkin nggak nyaman ya, terasa licin ya. Licin itu sebetulnya minyak atau pelembab. Nah, ini yang akan melapisi kulit kita. Dan sabun-sabun bayi itu diformulasikan memang hipoalergenik, tidak mengandung parfum, yang cocok mungkin untuk kulit-kulit yang sensitif. Oke, ya selanjutnya adalah perawatan kulit yang tepat. Sekarang kan lagi happening juga skincarean ya dok ya. Tetap harus konsultasi ya dok ya, ke SPKK ya dok ya, nggak boleh asal-asalan ya dok. Ya betul. Ya. Kalau untuk perawatan kulit tentunya memang harus ritual rutin basic skincare ya. Minimal itu kita menggunakan produk-produk skincare yang sifatnya proteksi dan nutrisi untuk kulit. Contohnya ya produk skincare ketika pagi hari kita wajib menggunakan sunscreen atau sunblock. Ini untuk proteksi karena ketika kita beraktivitas di luar ruangan, sinar matahari ini mempunyai efek buruk untuk kulit. Yang kedua adalah penggunaan skincare seperti moisturizer yang memberikan nutrisi kulit atau memberikan kelembapan kulit tetap terjaga dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah sabun cuci wajah. Ya. Ketika kita menggunakan bahan-bahan skincare, tentunya dengan mencuci wajah itu tidak bisa dengan hanya air bersih saja, karena produk-produk skincare yang sudah kita oleskan itu harus kita angkat dengan menggunakan sabun pencuci wajah. Itu mungkin basic untuk perawatan kulit yang sederhana, yang simple, antara 3 itu. Oke, dan pastinya tidur yang cukup juga penting gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Hadi Firmansyah, SPKK MKes, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami. Ini informasi yang penting supaya kulit kita tetap sehat dan juga glowing gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Hadi, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Hadi. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.